Kisah asal-usul Empura Gendra sang lelaki yang ditakuti para pendekar. Siapakah sebenarnya lelaki sakti yang membuat 7 pendekar besar gentar? Siapakah Empura Gendra lelaki dengan lukisan naga emas dan garuda merah pada dada bajunya? Empura Gendra bukan orang sembarangan. Ia berasal dari Bukit Pelangi, sebuah wilayah tersembunyi di ujung timur samudra. Tempat itu bahkan dianggap mitos oleh para pendekar benua seberang. Tidak ada orang awam yang mampu menemukannya kecuali beberapa nelayan yang pernah terlempar badai, lalu diselamatkan oleh para penghuni bukit tersebut. Dari nelayan-nelayan inilah legenda Bukit Pelangi menyebar. Bukit Pelangi adalah tempat yang unik, tanahnya subur, namun di puncaknya terbentang dataran bersalju dan dinding-dinding es abadi. Di sanalah berdiri Istana Pelangi, pusat kekuasaan sebuah kerajaan kecil yang dipenuhi orang-orang sakti. Asal kerajaan Bukit Pelangi ratusan tahun lalu. Kerajaan itu didirikan oleh seorang pangeran pelarian, seorang bangsawan sakti yang dicap pemberontak karena melawan kekuasaan tiran. Bersama keluarga dan pengikut setianya, ia berlayar ke timur. Tujuan awalnya adalah mencari tanah baru, tempat para pelarian ilmu dari benua seberang biasa menyembunyikan diri. Namun badai besar menghancurkan arah kapal dan mendorong mereka jauh ke utara hingga mereka menemukan dataran es yang tersembunyi. Pangeran itu lalu memutuskan, Bukit Pelangi adalah tempat persembunyian dan tempat kelahiran kerajaan baru. Ia memanggil kembali para pengikut setia dari daratan, memindahkan keluarga mereka ke bukit itu, hingga lambat laun terciptalah masyarakat baru kuat, mandiri, rukun, dan penuh kebijaksanaan. Keturunan sang raja, kesaktian sang raja diwariskan turun-temurun. Ilmu sakti mereka dirahasiakan dari dunia luar, hanya diwarisi keturunan inti keluarga kerajaan dan beberapa pengikut terpercaya. Dari garis itu, lahirlah Empura Gendra, keturunan keempat sang pendiri. Berbeda dari nenek moyang dan para kerabatnya yang selalu tinggal di bukit itu dan hampir tak pernah bersentuhan dengan dunia luar, Empura Gendra justru gelisah. Ia merantau diam-diam ke berbagai negeri. Dari perjalanan itu ia menyerap aneka ilmu silat, pengalaman hidup, dan menambah kedalaman batinnya. Maka tidak heran ia menjadi orang terkuat yang pernah dilahirkan Bukit Pelangi. Meski jarang memperkenalkan diri, satu pandangan pada lukisan naga emas dan garuda merah di dadanya cukup untuk membuat para pendekar mengenalinya sebagaimana yang terjadi ketika ia menghadapi 7 tokoh besar di hutan kenanga. Perihal cinta sang empu, keluarga kerajaan Bukit Pelangi memiliki aturan ketat. Keturunan raja hanya boleh menikah dengan keluarga darah bangsawan agar garis kekuasaan tetap murni. Namun Empura Gendra justru membangkang. Ia jatuh cinta pada seorang gadis biasa, putri nelayan yang menjadi pengikut keluarga kerajaan. Para pangeran terdahulu hanya menjadikan gadis-gadis biasa sebagai selir. Tetapi Empura Gendra tegas. Ia mengambil si gadis sebagai satu-satunya istri, bukan selir. Istrinya adalah wanita sederhana namun berparas jelita dan berhati lembut laksana air permata. Dari dialah Empura Gendra memiliki seorang putri, kini berusia 6 tahun, mungil, lincah, berhati tegas seperti ayahnya dan ceria seperti ibunya. Mereka menamainya Sekar Angin karena saat ia lahir, Bukit Pelangi dilanda badai dan angin utara. Kerinduan seorang anak pagi itu, Sekar Angin, gadis kecil 6 tahun lebih, duduk termenung di tepi pantai Bukit Pelangi, tempat sepi dan tinggi yang memungkinkan ia memandang jauh ke selatan, arah kepergian ayahnya. Sudah 3 bulan ayahnya pergi dari Bukit Pelangi, dan ia belum pulang. Sekar Angin memeluk lututnya, menahan dingin, menatap luasnya laut biru. Dalam hati kecilnya ia berbisik, "Kau ayah, kapan kembali?" Dan angin utara membawa bisikan rindu itu entah kemana.